Halo guys, kembali lagi bersama saya Virgo Yaundaring. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara menentukan uji validitas pada sebuah data. Di sini sudah ada data yang saya siapkan. Ini ada 30 data yang terdiri dari 20 butir soal. Ini yang saya blok. Nah, di sini jika benar nilainya 1 dan jika salah nilainya 0. Nah, jadi itu untuk begitu seterusnya sampai yang ke 20. Terus pada Y-score ini di tabel Y yang warna hijau ini cara menentukannya itu menggunakan sum atau penjumlahan, dimana tiap butir soal ini kita jumlahkan hingga hasilnya itu 10. Kemudian di tabel yang kolomnya warna merah ini, yang ini dari X1 kuadrat, X2 kuadrat sampai X20 kuadrat ini cara menentukannya itu dimana X1 kuadrat. Jadi X1 itu adalah nilai dari siswa pertama di butir soal pertama. Ini kita kuadratkan. Yang ini kita kuadratkan hingga hasilnya itu yang ini. Hingga kita peroleh hasil yang ini. Nah, untuk X2 kuadrat sama saja. Namun di sini yang kita lihat yaitu di butir soal nomor kedua. Yang ini kita kuadratkan hingga hasilnya akan dapat seperti ini. Begitu seterusnya sampai X20 kuadrat. Kemudian ini ada X1, X1Y, X2Y, X3Y sampai X20Y. Dimana untuk mencari ini, cara menentukannya itu kita lihat X1Y. Jadi X1 di siswa pertama di X1 ini, di butir soal yang pertama ini kita kalikan dengan di kolom Y ini. Jadi X1Y berarti butir soal pertama kita kalikan dengan Y. Kalau X2Y di siswa kedua, X2Y berarti kalau ditanyakan X2Y berarti kita blokkan di kolom yang kedua, kolom kedua ini kita kalikan dengan yang kolom Y ini untuk mendapatkan X2Y. Dan X3Y juga sama. Dan bagian kolom ketiga ini kita kalikan dengan yang kolom Y ini untuk mendapatkan X3Y. Begitu juga untuk siswa kedua B, C sampai dengan VW. Kemudian sini yang tabel ungu ini ada Y kuadrat. Y kuadrat ini cara menentukannya itu di mana? Nah, kita lihat kembali di tabel yang pertama, yang tabel hijau yang Y ini. Nah, tabel ini kita kuadratkan hingga hasilnya itu yang ini, yang Y kuadrat ini. Jadi tabel yang Y tadi kita kuadratkan hingga hasilnya itu yang ini. Jadi 10 kuadrat gitu. 11 kuadrat sampai dengan 9 kuadrat. Yang hasilnya yang Y kuadrat ini. Oke. Kemudian cara menentukan untuk sigmanya ini, sigma 1, sigma ini kita menggunakan auto zoom, menggunakan penjumlahan. Nah, jadi untuk siswa pertama, untuk X1 siswa pertama ini kita blok dulu dari atas ke bawah.
ini nanti dibahas ini kita gunakan sum dalam kurung, dan kita blok dari data pertama sampai data yang ke-30, kemudian enter. Nah, hasilnya akan muncul. Untuk mempermudah kita untuk tidak mencari lagi, untuk kita blok yang X2 nya itu kita langsung saja di bagian depan sini ada kotak hitam bagian bawah ini, kita tinggal tarik ke depan saja, nanti nilainya akan muncul. Begitupun seterusnya sampai dengan Y kuadrat. Dan untuk sigma kuadrat ini nilai yang tadi di atas ini 14, 16 dan seterusnya ini kita kuadratkan. Jadi 14 sigma pertama ini kita kuadratkan, nilai sigma pertama dikuadratkan. Jadi 14 kuadratkan hingga hasilnya 196. Begitu juga seterusnya sampai dengan Y kuadrat. Kemudian kita lihat lagi di bagian rumusnya. Rumusnya ini RI sama dengan N dalam kurung sigma XI YI kurang dalam kurung sigma XI kali sigma YI dibagi akar kurung persegi N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat, tutup kurung persegi lagi, buka kurung persegi, N sigma Y kuadrat kurang dalam kurung sigma YI kuadrat tutup kurung persegi. Nah, kita lihat lagi di bagian tabel di bawah ini tabelnya. Nah, untuk R nya ini R1, R2 sampai dengan R20. Untuk ini ada pembilang dan juga penyebut. Pembilangnya itu yang ini di atas ini di rumusnya, tapi bagian atas yang N kali dalam kurung sigma X1 Y1 kurang dalam kurung sigma X1 kali sigma Y1, itu pembilangnya. Dan penyebutnya itu yang di bagian bawah yang akar buka kurung persegi N X sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat N dikali sigma YI kuadrat kurang sigma YI kuadrat kurungnya. Ini cara menentukan pembilangnya. Ini kita gunakan rumusnya yang di atas ini, dimana kalau N berarti banyaknya data ya, banyaknya siswa atau data ini kan 30 data, jadi N nya sama dengan 30. Jika kita ingin mencari X1, maka kita bisa masukkan di situ 30 dikali X1 Y1 tutup kurung dikurang sigma X1 dikali dengan sigma Y1 per, ya, itu untuk mencari pembilangnya. Kemudian jika ingin kita cari yaitu R2, berarti kita tinggal ganti saja, yaitu seperti ini. Nah, buka kurung 2 kali terus 30 dikali sigma X, tadi kan X1 tapi kita sekarang mencari R2 ya, X2, jadi kita itu 30 dikali X2 Y2 tutup kurung kurang X sigma X2 dikali sigma Y2. Begitu seterusnya sampai pada yang R20. Kemudian kita lihat di bagian penyebutnya. Penyebutnya itu yang di bagian bawah ini, yang akar, seperti yang telah tadi saya bilang. Oke, ini cara menentukan penyebutnya. Ini kita dapat dengan
Dimana kalau kita mau mencari akar kuadrat berarti kita gunakan square root karena itu rumusnya. Jadi kita bisa ketik di sini sama dengan square root banyaknya data atau n ini kan 30 data. Nah, kita tulis 30 dikali dengan sigma x1. Jika kita ingin mencari R1 nya maka kita kali dengan sigma x1 kuadrat dikurang dalam kurung sigma x1 yang dikuadratkan juga, terus dikali dengan banyaknya data 30, terus dikali dengan sigma y1 dikurang dengan sigma y1 kuadrat. Jika kita ingin mencari R2 maka tinggal kita ganti dengan square root 30 dikali dengan sigma x2 kuadrat dikurang sigma x2 kuadrat dikali dengan 30 dikali dengan 30 dikali dengan sigma y2 dikali lagi dengan sigma y2 kuadrat. Begitupun seterusnya R3 sampai dengan R20 untuk penyebutnya ini. Dan untuk hasilnya ini kita peroleh dari pembilang dibagi dengan penyebut. Jadi pembilangnya ini dibagi dengan nilai dari penyebutnya ini. Nah, maka mendapatkan hasilnya ini. Nah, untuk keterangannya, jika valid itu R hitung lebih besar daripada R tabel, dan jika tidak valid itu R hitung lebih kecil dari R tabel. Ini keterangannya. Nah, R tabel ini nilai yang saya peroleh yaitu 0,361. Nilai ini saya peroleh dari buku tabel Sugiono. Nanti saya akan tampilkan tabelnya. Ini dengan taraf yang saya gunakan itu 5%. Jadi jika R hitung lebih besar daripada R tabel maka valid, dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel maka dinyatakan tidak valid. Nah, contohnya ini pada R1 ini hasilnya ini keterangannya valid karena hasilnya ini lebih besar dari R tabel, karena R hitung ini lebih besar daripada R tabel sehingga hasilnya valid. Nah, contohnya di R3 juga tidak valid karena hasilnya ini lebih kecil daripada R tabel sehingga tidak valid. Demikian video pembelajaran atau video tentang cara menentukan uji validitas dari sebuah data. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang uji validitas. Terima kasih.